Pemirsa Intens Investigasi, setelah viral donat, kini penyanyi Pinkan Mambo viral karena berjualan pisang goreng. Tak jauh berbeda dari produk yang dijual sebelumnya, harga pisang goreng Pinkan juga menjadi sorotan karena dinilai terlalu mahal. Padahal satu sisi, pisang goreng Pinkan ini juga viral karena berwarna hitam dan terkesan keras saat mau dikunyah. Lantas benarkah Pinkan menjual pisang gorengnya itu dengan harga bisa mencapai Rp400.000 per 6 pieces? Lalu, apa yang membuat pisang gorengnya itu tergolong mahal? Benarkah karena bahan-bahan berkualitas dalam pembuatannya? Benarkah karena viral dengan donat yang juga dijual mahal, yang buat Pinkan pun berani menjual pisang goreng dengan harga beda dari kebanyakan? Dan seperti apa juga Pinkan secara eksklusif memperlihatkan cara ia membuat pisang goreng yang viral tersebut. Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak vakum menjadi penyanyi, Pinkan Mambo memang kerap muncul di sosial media lewat kontennya bersama sang suami, Muhammad Rizky yang kerap disapa Arya Khan. Namun belakangan ini, Pinkan lebih sering muncul di sosial medianya dengan konten memasak. Berawal dari viral donat, kini viral juga pisang goreng madu. Dan semua gebrakannya ini selalu ia sebut demi untuk bisa membeli susu anak. Sepertinya Pinkan memang membuat simpati kepada si pembeli lewat perjuangannya dalam menghidupi ke-7 orang anaknya. Ya, Pinkan pernah menikah 3 kali. Ada 2 anak dari pernikahan pertamanya, 4 anak dari pernikahan keduanya, dan 1 anak dari Arya, pria yang menikahi Pinkan pada 24 Desember 2023 lalu. Namun, bukan Pinkan kalau apa yang dilakukannya tak membuat heboh. Ia selalu punya cara mencuri perhatian publik. Setelah donat mahalnya jadi sorotan, kali ini ia kembali bikin heboh dengan karya kuliner terbarunya, pisang goreng viral berwarna hitam pekat. Tapi bukan gosong, melainkan hasil olahan dengan bahan-bahan premium, mulai dari pisang kepok hingga tepung terigu pilihan. Tak kalah heboh, aksi kocak Pinkan saat mencicipi gorengannya sendiri pun jadi sorotan. Hingga tampilan pisang goreng hitam itu sempat membuat netizen bertanya-tanya, Pinkan justru memuji buatannya sendiri sebagai manis rasa surga yang bikin penasaran banyak orang. Apalagi harganya dibanderol awal seharga Rp150.000 untuk 6 buah pisang goreng. Tapi harga makin fantastis jika ditambah topping, harganya bisa melambung hingga Rp200.000 bahkan Rp400.000 tergantung topping pilihan pembeli. Lebih mengejutkan lagi, jika pembeli menginginkan pemesanan cepat atau fast track, Pinkan pun membandrol harga pisang gorengnya menjadi 5 juta per porsinya. Dan inilah Pinkan yang diliput secara eksklusif saat membuat pisang goreng viral karena berwarna hitam dengan bahan-bahan yang berkualitas tersebut. Ia pun memperlihatkan dirinya membuat pisang goreng hanya untuk 3 pesanan saja. Halo guys, aku lagi mau ngerjain catering, ngerjain pisang goreng orang.
melupakan bayangmu. Oh, semuanya kaki di atas. Kalau pisang kan baru-baru mulai gitu, jadi belum ganas kayak donat. Kalau donat? Donat mah ganas, sehari mah bisa berapa ya? Bisa 50 lusin sehari. Seharusnya mah dia 200, tapi kitanya nggak nyanggupin. Makanya donatnya banyak fast track. Kadang antri, tapi donat udah turun sih. Nggak kayak zaman viral kemarin gitu. Donat udah turun sekarang. Udah bisa dibales lah WA-nya. Kalau dulu mah 2000-nya WA. Mbak mau donat 2000 balesin gimana? Tangan kita cuma 2. Akhirnya aku cuma ketik fast track, baru yang fast track aja yang dibales. Iya, kalau yang fast track dibales. Kalau Tapi pisang ini ada fast tracknya juga, Kak? iya, dia 5 juta kan, lebih mahal. 5 juta fast tracknya. Tapi kalau 2 pisang boleh fast track, tapi malam jadinya. 150, paling modalnya berapa? 20.000 kan? 25.000. Pisang tuh yang mahal jasanya, jasa chefnya, akunya. Donat juga gitu, cuma donat aku jualnya kemurahan, udah terlanjur 200. Sebenarnya itu kemurahan, makanya kita boncos melulu. Dia berhasil nggak ya? Soalnya dia di syuting, dia malu nggak ya? Mudah-mudahan kok jangan bikin malu kok, ini masuk TV nih, Mek. Tapi dia baik sama aku, si pisang itu. Salah apa tuh, Kak? Salah, lama loh dia di situ. Pokoknya emang harus sampai hitam ya, Kak ya? Iya, lama dia di situ. Lama nungguinnya pisang itu. Hitam mana? Iya, hitam dong. Jadi ciri khasnya. Kocaknya, aksi Pinkan yang mencicipi hasil gorengan pisangnya sendiri yang memang hitam dan terlihat keras. Namun, ketika berhasil digigit, dalamnya terasa manis rasa surga. Dijual dengan harga 150.000 dengan isinya 6 buah pisang. Dan kalau nambah topping, bisa menjadi 200 sampai 400.000 rupiah. Pakai mikroskop. Udah. Pisang hitam. Dalam lah. Empuk banget. Apa ke surga? Manis banget. Ini pisang pinggang mambo. Kalau makan pisang ini sawan. Langsung. Ini pisangnya penuh hinaan, pisang air mata. Pisang luarnya neraka, dalamnya surga. Nih, enak banget tau. Kalau dia bisa pakai topping cabai, sambal, satu lagi toppingnya Nutella. Nanti ada Nutella, terus keju, susu bisa, keju diparut, susu, terus kacang, terus sama keju keju meleleh. Kejunya ada 2, yang keju mozzarella ada yang bisa melar gitu, sama satu lagi keju yang cheddar yang lumer itu juga ada ekstra 50.000. Jadi toppingnya bisa pilih yang mana. Oh, toppingnya harganya 50.000, toppingnya aja. Jadi Ini bisa nambah lagi. satu ini 80.000 harganya. Satu ini. Iya, jadi 185 kalau terasi. Oh, sambal kalau jadi Nutella jadi 200. Kalau toppingnya mau 4 ya jadi 400. Sementara itu, suami Pinkan, Arya, dianggap netizen sebagai kepala haters. Karena selalu menghina makanan buatan istrinya dan menyalahkan netizen kenapa membeli makanan Pinkan yang harganya tidak masuk akal. Termasuk dengan pisang goreng berwarna hitam yang menurut Arya ketika tidak habis bisa dipakai buat ganjel pintu, dan ini membuat netizen ngakak. Sang suami, Arya, pun menjelaskan tentang ledekan darinya kepada Pinkan hingga disebut pelopor haters. Menurutnya, ia selalu jujur kepada istri. Tapi dari segi rasa, adonan Pinkan diakui Arya memang betul-betul enak. Mungkin dari penampilan makanannya saja yang masih kurang enak dipandang mata. Jadi saya dibilang
dibilang netizen itu bilangnya netizen cukup ya, kalian gak usah bergerak gitu, karena suaminya sendiri udah mewakili kita gitu kan. Jadi gua kesannya kayak koordinator. Koordinator si Mambo. Waduh, atau gue bilang kalau kita kan ngomongnya gini kan, ibaratnya aku kan gini ya. Nggak selamanya kita itu kan memuji, ya kan? Kesannya gini loh, kalau kita memuji kan kayaknya gimana gitu kan? Ya, aku julid aja kan gitu kan? Emang kenyataannya kalau kita berhadapan sama netizen, kalau julid lawannya julid, acak-acakan. Tapi gimana cara kita ngeblok supaya julitan aku ini memancing, ibaratnya banyak yang beli, yang penasaran, yang kepo kan gitu. Apa sih gitu kan? Hitam, iya kan, kayak hitam begitu kan, iya kan. Nah, orang udah pasti identik bilangnya gosong. Ada juga yang bilang pisangnya pisang madu. Jadi aku menyikapinya itu bagaimana ini konsepnya? Ya ini pisang Arya. Tapi enggak, iya kayak pisang aku waktu zaman bujangan gitu, agak hitam gitu. Terus ini dibilang madu. Tapi nggak pahit, hitamnya itu nggak pahit, cuman enak kayak pengen mual. Tak peduli dengan komentar netizen, Pinkan tetap yakin dengan usaha yang dijalankannya saat ini. Dan Pinkan pun menjelaskan perjuangannya membangun bisnis cateringnya, mulai dari awal menikah yang hidupnya selalu berpindah-pindah, hingga membuat sang suami sempat bingung. Menurut suaminya, Pinkan sedang mengusahakan omsetnya dahulu demi bisa membeli rumah di kemudian hari. Ia juga menjelaskan alasannya memilih tinggal di kota, agar usahanya bisa berjalan lancar dan bisa berkembang pesat. Sebenarnya lagi nyanyi kan di TikTok, terus aku makan kalau di TikTok tuh nyala 24 jam, kalau tidur doang mati. Jadi aku mah BU orang ya kan, butuh duit. Jadi aku itu nyala terus. Jadi kalau aku lagi nyuci baju ya nyuci sambil play musik lagi. Nah, aku lagi bikin cemilan gitu sambil nyanyi. Ya maksud aku biar nyanyi tuh gajian, tapi aku juga lagi biar anakku nggak bosen makan di rumah, hemat kan, bikin donat. Ya udah bikin aja gitu. Itu juga sebenarnya bukan adonan donat sebenarnya. Ya tapi ya aku cuma mampunya begitu. Satu donat asli loh. Aku tuh sekolahnya dari Amerika loh. Setengah sengklek. Aku tuh lulusan Amerika. Aku tuh chef terbaik di pulau Amrik ya? di dunia aku. Kalau cara berpikir orang kaya adalah bukan kita itu adalah mengembangkan usaha. Ketika punya pabrik banyak, omset banyak, jadi bukannya irit, tapi yang kita pikirkan bagaimana dalam sehari itu kita menghasilkan banyak. Awal aku nikah sama dia juga aku bingung sama dia. Kepindahan lu udah kayak anak kucing. Aku tiap hari pindah hotel. Iya, enak. Sekarang enggak. Udah enggak. Ini pindah udah mbak banyak. Dulu Ini orang niatnya mau beli rumah atau kagak sih sebenarnya ini kan udah dari awal-awal. Kayak gitu. orang susah Gitu tiap hari kan. pindah. Jadi dia pindah bawa panci, bawa jemuran semua, Mbak. Pindah kayak apa ya, bawa entang-panting ya. Iya. Kayak gitu. Sikat, pepelan. Wow. Jadi penemuan dia itu ya, saya semua juga orang pengen punya rumah. Cuman aku baru mengerti kalau dia itu mau usaha ngejar target pensiunan dia dulu nih, usahanya dia dulu. Makanya dia rumah kita rumah penting gak penting. Jadi gimana caranya omset kita ini maju. Karena gini, usaha kalau kita punya gitu. rumah, belinya di desa, itu memperhambat kita bikin uang. Sedangkan uang, kan aku kalau tukang menurut dia dagang. gitu. Aku kan supplier. Misalnya aku jual, kan aku di IG, aku jual tas. Tas itu kan misalnya belinya di ITC misalnya. Lah semua supplier tas kan ada di kota. Nah kalau aku tinggal di rumah di desa, lah kapan aku jualan? Selanjutnya, lantas seperti apa perjuangan Pinkan dalam membesarkan usaha cateringnya ini? Benarkah ia sempat merasakan naik turunnya berjualan, tapi demi menghidupi anak-anaknya, ia tetap harus semangat dan bertahan? Semangat untuk intens investigasi karena sudah mencapai
juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Selalu ada alasan di balik perjuangan seorang ibu. Begitu juga dengan Pinkan Mambo. Ia di samping gebrakan sensasional seputar donat dan kini pisang goreng hitam yang viral, ada sisi lain dari Pinkan sebagai sosok seorang ibu tangguh yang membesarkan 6 anak kandungnya serta 1 anak dari Arya, sang suami. Dan perjuangannya semakin berat ketika anak laki-lakinya Luke beberapa bulan lalu tiba-tiba kehilangan kemampuan berjalan atau bisa dibilang lumpuh kakinya hingga harus duduk di kursi roda. Sejak saat itu, Pinkan berusaha keras menabung agar bisa membawa Luke berobat ke Singapura. Sementara di Jakarta, ia rutin menjalani fisioterapi demi kesembuhan sang putra. Luke udah berapa bulan gitu ya, nggak tahu kenapa, makanya kita mau ke dokter. Maksudnya sekarang sih fisioterapi gitu, terus dokter kayak gitu. Jadi lagi kita mau ajak ke Singapura, tapi kan Luke-nya takut naik pesawat. Jadi kita mau ke Singapura, mungkin jalan darat membutuhkan waktu 4 jam gitu naik darat. Ke Batam dulu, dari Batam baru naik kapal, mungkin gitu. Jadi rencananya gitu. Ya habisnya lebih suka di luar, di Singapura aja kalau kayak gitu, atau ke Penang gitu. Tapi kan ke Penang kan mesti naik pesawat, ke Singapura kan bisa naik kapal darat, kapal laut gitu. Iya 6 bulanan gitu. Awalnya gimana Kak? Tiba-tiba aja nggak bisa jalan, berat gitu kata dia. Oh dia pernah kelebihan berat badan aja kan itu tuh. Iya berangsur baik. Tadi kan pakai oksigen karena kan berat badannya harus diturunin karena kan keberatan badan. Ya aku kalau pagi-pagi jemur dia keluar gitu. Diet ini juga diet, makanya kan berasa tadi spesial. Semuanya spesial kalau makanannya Luke gitu. Jadi harus diet semua. Selain itu, ia juga tangguh dalam berjuang membantu suami untuk mencari nafkah. Meski harus naik turun dalam usaha yang dijalankannya, tapi demi menghidupi layak anak-anaknya, Pinkan tetap semangat dan pantang menyerah. Baginya, semua yang dilakukannya memang untuk anak-anaknya. Jadi sesusah apapun perannya sebagai seorang ibu dan istri, tetap ia upayakan bisa dijalankannya semaksimal mungkin. Aku mah semuanya punya anak gitu. Jadi omset aku itu kalau nanti aku punya uang dari anakku pertama sama anakku terkecil itu punya anak-anak gitu, punya kita semua. Buat aku mah nggak pernah beli apa-apa. Belum lagi jadi istrinya Arya, kan kita juga harus masak buat suami. Maksudnya ya kayak gitu ya, bebannya banyak lah. Penonton nggak ngerti kan kita. Aku mah susah banget hidupnya. Selanjutnya, sebagai seorang ibu yang selalu ingin bersama dengan anak-anaknya, Pinkan pun tak mau meninggalkan sang anak berlama-lama di rumah. Lantas, benarkah Pinkan selalu membawa anak-anaknya saat berbelanja? Benarkah Luke yang pakai kursi roda juga diajak Pinkan ikut berbelanja dengannya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Meski berjuang untuk kehidupannya yang tak semulus seperti dibayangkan banyak orang, Pinkan Mambo tak pernah menunjukkan rasa putus asa. Baginya, anak-anaknya adalah semangat terbesarnya. Karena itu, dalam setiap aktivitas, termasuk saat berbelanja kebutuhan sehari-hari atau sekadar membeli pakaian di mall, ia selalu mengajak anak-anaknya. Bahkan, tak menjadi masalah jika ia juga selalu mengajak Luke ikut serta bersama dengannya. Padahal Luke hanya bisa duduk di kursi roda, tapi karena dia terlihat bahagia, Pinkan juga mengajak sang anak. Seperti saat Luke dibelikan baju, ia pun tampak senang. Dan hal ini menjadi obat pelipur lara, sekaligus obat lelah bagi Pinkan. Beginilah Pinkan saat ajak anak-anaknya belanja di mall dan menghabiskan dana sebesar 2 juta rupiah.
Tadi aku belanja loh. Belanjaan buat anak-anak ya kak? Ya ini aku belanja buat anak-anak di kaca di lapang. Ini aku sambil admin kok. Kerjaan aku tuh setiap kali. Boleh di shoot ya kak? Boleh. Sampai lobet sangat itu. Jadi aku sambil manusia admin aku dimanapun. Di Cana Look gitu. Ini Cana Look 200.000, terus 100.000 kayak gitu. Terus karena tadi kan Kak Ayon lu nggak pakai celana. Belanja celana, belanja kaos kayak gini-gini, kayak gitu. Buat baju rumah lah ya gitu ya kak? Baju rumah. Ini karena pindah-pindah gini jadi agak repot gitu ya kak? Iya, tiap hari kayak gini, hidup aku kayak gini, pindah-pindah, beli baju, beli sikat gigi baru, beli Semuanya barangnya baru-baru? Iya, Coba lihat kak, kalau ini buat apa ini ya? Oh ini tadi belanja 2 juta tuh. ini belanja buat apa nih Belanja kak? cumi tadi, kan cumi kan cuma sama kepiting kan catering kan cuma 100.000 atau 200.000. Tapi karena ke supermarket semuanya nih buat makan-makanan aja gitu buat jadi. Jadi aku stokin steak atau apa buat Buat anak-anak juga gitu. Ini lu beli baju juga tuh 500.000. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.